Zoe Jire sebagai Hani. Silahkan Zoe. Untuk yang berikutnya mari kita sambut bersama-sama Cassandra Lee sebagai Rina. Dan juga kita sambut bersama-sama tak kalah meriahnya untuk sang sutradara film Regonyowo, Rizal Mantovani. Selamat malam Mas Rizal, silahkan. Kemudian yang berikutnya, mari kita sambut bersama-sama Sandrina Michelle sebagai Lena. Dan kemudian ini juga tak kalah meriah harusnya sambutannya ya, karena kita persilahkan bersama-sama untuk produser film Regonyowo, Bapak Rocky Soraya. Selamat malam Pak. Malam. Kemudian yang berikutnya Ari Irham sebagai Ben Hur. Dan mari kita sambut juga Sheva Audrey sebagai Nadia. Baik, mari kita sambut bersama-sama ada Zasa Zevanya sebagai Della. Dan masih banyak ya. Untuk malam hari ini, mari kita sambut bersama-sama Michael Russell sebagai Aryo. Kemudian mari kita sambut bersama-sama untuk Robert Chaniago sebagai Rian. Kemudian, wah ini juga nih yang tak kalah pentingnya di film ini ya. Mari kita sambut bersama-sama Diah Permatasari sebagai Ibu Astri. Ibuku. Berikan sambutan juga yang meriah untuk Erwin Moron sebagai Pak Wiryo. Kemudian mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk Sinyor Riza sebagai Eka. Ada juga Zayan Shaka sebagai Bobby. Dan tentunya ada Ryan Syah Rasha sebagai Yamin. Boleh dong tepuk tangan yang paling meriah teman-teman untuk seluruh jajaran cast dan juga filmmakers dari film Regonyowo. Wow, ramai sekali malam hari ini ya. Dan pastinya teman-teman boleh mengambil gambar dari sekarang dan sekalian juga siapin pertanyaannya ya untuk nanti di sesi Q&A. Tapi sebelum masuk ke sana, kami persilahkan dulu untuk para pemain film Regonyowo untuk memperkenalkan diri kembali dan juga menyebutkan perannya sekaligus menyapa teman-teman media yang ada di sini. Baik, kita tunggu sesaat teman-teman, mohon izin. Oke. Ada yang lewat-lewat lagi ya. Mohon izin ya Bapak dan teman-teman semuanya. Fotografer jangan Kita menunggu rekan-rekan media. Kita udah selesai lagi. Oke, boleh dipercepat yuk teman-teman media. Baik, kalau gitu langsung saya persilahkan untuk pemain film Regonyowo menyapa teman-teman. Mungkin bisa dimulai dari Sandrina. Halo semuanya. Halo Sandrina. Terima kasih sudah datang. Aku Sandrina, di film Regonyowo aku berperan sebagai Lena. Baik, terima kasih banyak. Kemudian yang berikutnya Ari, silakan. Cek. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam Ari. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya hadir malam hari ini di gala premier Regonyowo. Saya Ari Irham berperan sebagai Ben Hur di film Regonyowo.
Sebelum dioper lagi mic-nya ke yang lain, aku mau tanya dulu tema bajunya Ari malam hari ini tuh apa ya? Sepertinya menarik sekali gitu, agak-agak beda gitu ya. Wow, jadi temanya karena judulnya Rego Nyowo, so ini literally price tag, jadi harga. Oh, Ya. ya ampun. Aku sampai bengong sendiri karena dari tadi tuh menebak-nebak itu sebenarnya pola apa gitu ya. Jadi karena Rego Nyowo, Rego Nyowo. itu adalah price tag. Price tag. Luar Harga biasa idenya. Baik, berikan tepuk tangan boleh teman-teman. Untuk yang selanjutnya, Cassandra Lee boleh menyapa teman-teman media. Halo semuanya, terima kasih sekali lagi dari saya semuanya udah datang. Saya Cassandra Lee berperan sebagai Rina di film Rego Nyowo ini. Baik, terima kasih Cassandra. Kemudian Zoe silahkan. Hai, selamat malam semuanya. Malam Zoe. Thank you so much for coming. Aku Zoe Jireh berperan sebagai Hani di film Rego Nyowo. I hope you like it. Terima kasih Zoe. Yang berikutnya Sheva silahkan. Halo semuanya. Halo. Salam kenal. Aku Sheva berperan sebagai Nadia di film Rego Nyowo. Terima kasih Sheva. Kemudian Zaza silahkan. Halo, selamat malam semuanya. Malam. Semoga semua dalam kondisi sehat. Amin. Perkenalkan, nama saya Zaza Zifanya. Saya berperan sebagai Dela di film Rego Nyowo. Terima kasih Zaza. Kemudian untuk Michael Russell, silahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michael Russell berperan sebagai Aryo di film Rego Nyowo. Terima kasih. Terima kasih Michael. Yang selanjutnya silahkan Robert. Halo semuanya, terima kasih sudah datang. Salam kenal, saya Robert Seniago. Saya sebagai Rian di film Rego Nyowo. Terima kasih. Terima kasih. Yang berikutnya kami persilakan Mbak Dia. Ibu Halo kos. semuanya, teman-teman media, terima kasih ya sudah datang. Saya di sini berperan sebagai Ibu Astri, Ibu kos. Terima kasih. Terima kasih. Yang berikutnya Mas Erwin. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir. Saya Erwin Moron, berperan sebagai Pak Wiryo, suaminya Bu Astri. Baik, terima kasih Mas Erwin. Yang berikutnya silahkan Sinyo. Selamat malam semuanya. Malam Sinyo. Aku Sinyo Riza berperan sebagai Eka. Thank you. Thank you. Kemudian silahkan Zayan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Aku Zayan Saka berperan sebagai ibu. Terima kasih. Terima kasih. Dan tentunya Ryan Syahrasya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Gimana kabarnya? Baik. Sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang sudah hadir di gala premier malam ini. Jadi aku berperan sebagai Yamin di film Rego Nyowo. Terima kasih. Dan berikutnya kami persilahkan untuk sang sutradara Mas Rizal Mantovani menyapa teman-teman media dan komunitas film yang sudah hadir pada malam hari ini. Selamat malam teman-teman media, terima kasih atas kehadirannya. Saya Rizal Mantovani, di sini sutradara Rego Nyowo. Terima kasih. Terima kasih Mas Rizal. Kemudian kami persilahkan juga sang produser untuk film Rego Nyowo, Pak Rocky. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah datang. Saya di sini berperan sebagai produser. Terima kasih. Peran yang sangat penting untuk sebuah film ya. Karena kalau nggak ada produsernya nggak ada dong filmnya ya. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu dari Mas Rizal Mantovani sebagai sutradara mengenai film ini, karena sebagian besar tadi teman-teman di sini udah banyak yang nonton ya Mas ya. Sebelum nanti akan kita buka sesi tanya jawab, mungkin ada yang mau disampaikan? Di sini saya belajar di film ini bahwa kadang-kadang kalau dalam hidup kita mendapatkan sebuah tawaran yang baik, bahkan sangat baik untuk menjadi sebuah kenyataan, too good to be true, ada sah kok kalau kita melihat kembali dan lihat apa insting kita, indera kita bilang apa, dan kalau kita tolak sebenarnya sah juga, karena jangan sampai kejadian sama teman-teman di sini di film ini.
Oke, jangan langsung gelap mata gitu ya kalau melihat sesuatu yang begitu gitu ya. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya Pak Rocky, silahkan, mungkin ada yang ingin disampaikan mengenai film ini untuk teman-teman yang tadi sudah menonton di sini. Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Kayaknya itu Riza. Riza aja lagi. Oke, atau mungkin untuk film Hitmaker yang akan rilis di tahun ini gitu, bagaimana? Ya, kami membuat film ini beda dari Hitmaker yang lainnya. Kami coba membuat sesuatu yang beda. Ini lebih ke mystery horror yang lebih mengeksplor karakter orang-orang dan bagaimana apa yang terjadi dalam kehidupan. Jadi bukan seperti slasher yang seperti tahun lalu Hitmaker punya atau yang terlalu sadis, tapi lebih mystery horror, which menurut saya kadang-kadang lebih serem ya daripada just darah-darah. Jadi ini sesuatu yang beda buat kita juga. Jujur Pak, beda banget. Baru kali ini kita lihat pocong ngegantung sih Pak. Bener Pak. Biasanya kan pocong loncat-loncat ya Pak ya. Ternyata kalau digantung lebih serem gitu. Terima kasih banyak Pak Rocky. Dan untuk yang berikutnya kami persilakan untuk teman-teman wartawan atau komunitas film yang ingin bertanya, mengetahui lebih lanjut tentang film Rego Nyowo. Silahkan Mas, boleh berdiri, sebutkan nama dan dari mana. Sebelumnya selamat kepada Hitmaker dan juga Pak Riza atas film Rego Nyowo ini. Saya pengen tanya sama Mbak Dia ya. Kan Mbak Dia kan biasa horor ya, dulunya Si Manis Jembatan Ancol. Di sini ada treatment lagi nggak sih untuk memerankan peran Mama Cegil? Mama Cegil, cewek gila. Ya, ada treatment lagi nggak sih untuk mempersiapkan hal tersebut? Soalnya kan di Si Manis Jembatan Ancol itu kan arwah, roh. Kalau ini kan manusia nyata. Dan juga untuk Mas Rizal nih, saya pengen tanya, ada nggak sih treatment khusus untuk cast-cast yang masih muda-muda ini untuk mendalami karakternya benar-benar dapat gitu? Mudah-mudahan ini film bisa merebut jutaan penonton. Terima kasih. Terima kasih Mas Iqbal. Baik, langsung aja ke Mbak Dia. Gimana? Dikatain gila tadi Mbak. Apa sih Cegil ya, tadi aku nggak tahu artinya itu apa, baru tahu. Iya, terima kasih sebelumnya. Memang ini baru pertama kali saya menjadi Cegil. Baru di film ini, dan khusus untuk di Rego Nyowo saya mau jadi Cegil. Jadi awal-awalnya jujur aja ya, saya ini terjebak manja tapi bahagia. Jadi awal-awalnya saya nggak tahu kalau ada peran-peran seperti itu. Cuman saya mikir ini ceritanya kok kayaknya menarik banget, dan saya lihat juga sutradaranya siapa dulu, produsernya juga siapa dulu gitu kan. Jadi akhirnya ternyata setelah saya jalanin, aduh banyak banget kegilaannya. Ya itulah. Tapi di sini saya banyak belajar. Dan saya juga banyak dapat arahan dari Mas Rizal gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dia. Yang berikutnya silakan Mas Rizal. Tadi pertanyaannya bagaimana treatment untuk cast yang lainnya? Kalau saya rasa bukan umur ya masalahnya, karena banyak dari mereka yang sebenarnya udah melalang buana juga. Jadi kalau untuk saya sih senangnya saya di sini adalah bahwa untuk setiap scene, walaupun udah prosesnya reading yang lama ya di Hitmaker, tapi tetap sebelum scene kita duduk dulu, ngobrol lagi, ingat lagi, dan kita semua coba mencari inti daripada scene-nya, dan mereka semua sangat terbuka untuk itu. Jadi saya senang sekali. Kita pun mendapatkan syuting ini, biasanya saya syuting 27 hari, 26 gitu, ini 31 hari, jadi lumayan panjang. Jadi proses untuk berdiskusi itu juga nggak ngerasa terburu-buru, senangnya, dan mereka sangat open untuk itu. Jadi saya senang sekali sih. Oke, terima kasih banyak Mas Rizal. Cukup ya Mas Iqbal? Cukup, terima kasih. Yang selanjutnya silakan. Mic-nya di mana? Boleh dibantu? Oh, di sini dulu ya Mbak ya. Nanti habis ini ke Mbak ya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Topan dari Historika Film. Aku ingin bertanya ke Mas Rizal. Untuk lokasi syutingnya, apakah ada kendala Mas Rizal dalam proses syutingnya? Dan yang kedua, untuk CGI-nya berapa persen Mas Rizal? Itu saja, terima kasih. Terima kasih, silakan.
Untuk lokasi sih bukan menjadi permasalahan ya, karena permasalahan di tempat lain tapi bukan di lokasi. Kita syuting di Jakarta dan di Malang. Malang itu kita di daerah Batu, kita di Universitas Brawijaya Malang, di Jalan Raya Kayu, dan kita juga ada di ininya Terminal Arjosari juga ya. Jadi itu semuanya bersyukur semuanya dapat izin dengan baik. Jadi bukan di lokasi sih. Masalahnya mungkin di antara itu sih, antara ini ya pocongnya ya, karena kita saya diskusi dengan Pak Rocky ini, kita tetap harus sesuatu yang beda gitu, apa aja gitu, karena kan memang penggambaran pocong udah tidak bukan sekali dua kali ya gitu, jadi kita harus punya brand kita sendiri. Dan ternyata pas batas kerja beda nih, antara lain dia gantung dan talinya nggak ada ujungnya ya, di atas semua gitu. Dan dia juga lidahnya memiliki satu karakteristik tertentu. Jadi itu sih. Kalau mengenai persen, jujur kalau itu saya nggak pernah ngitung persentase ya, tapi kalau sekarang ditanya mungkin sekitar 10 ya kali ya, 10%-an. Karena saya percaya bahwa praktikal itu juga penting. Jadi praktikal plus CGI untuk saya adalah yang terbaik ya, bukan yang full CGI. Baik, terima kasih Mas Rizal. Cukup ya Mas? Ya, cukup. Oke, pertanyaan yang selanjutnya dari Mbak. Silakan berdiri Mbak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serina dari media Channel Plus ID menanya untuk ke Pak Rocky. Pertanyaannya, apa yang membuat pada akhirnya Hitmaker memutuskan untuk mengangkat tweet viral kosan berdarah ini ke dalam sebuah film? Terima kasih. Terima kasih. Saya kan sering baca banyak thread ya, lihat apa yang bagus, apa yang enggak. Saya memang hobinya baca thread. Salah satunya kenapa saya suka kosan berdarah, ini relate banget ya tentang kos-kosan. Saya bisa bilang hampir 50% kayaknya orang di Indonesia udah pernah tinggal di kos-kosan minimal, atau kenal orang yang tinggal di kos-kosan. Dan setiap kosan itu memiliki cerita sendiri. Pastinya ada yang bilang serem, ada yang bilang kotor, ada yang bagus banget. Dan menurut saya ini belum pernah Hitmaker explore. Kan kita pernah bikin hotel, rumah, tapi kos-kosan sesuatu yang baru. Dan ceritanya juga bagus dengan banyak twist, dan pemain-pemainnya juga semuanya masih muda, youthful, jadi lebih cocok ke ya orang-orang yang tinggal di kosan sekarang ya. Dan itu buat saya relatable banget. Relatable itu adalah alasan yang kenapa saya bikin dulu. Dan kedua, of course ceritanya bagus banget. Dan hantunya beda. Saya belum pernah dengar pocong gantung sih. Jadi bikin pertama kali. Baik, sudah cukup Pak? Baik, terima kasih Pak Rocky. Untuk yang berikutnya yang mau bertanya, oke di depan. Mau tahu alasannya kenapa Ari Irham sama Sandrina kan pernah bermain gitu. Apa alasannya menduetkan lagi gitu? Memasangkan kembali. Dan gimana cara membangun chemistry-nya di antara film yang segorok itu ya sama Rego Jawa yang sekarang. Sama saya sempat baca di internet kalau syuting itu di Padalarang, bener nggak sih? Dan Mbak Dia bilang suasananya panas banget gitu. Mungkin bisa dari pemain lain gitu, cerita point of view yang lain gitu, tantangan dan kesulitannya syuting film ini. Itu aja sih, makasih. Terima kasih. Kalau pemain-pemain saya pilih based on character, dan ini karakternya memang cocoknya untuk mereka. Karena itu jadi memang udah pas banget dan udah saya pilih dari awal. Dan kebetulan chemistry mereka cocok, mereka saling suka each other, nggak pernah berantem di lokasi. I think so, right? Jadi itu bagus. Jadi itu bagus. Kalau Sandrina sama Ari gimana? Kan kerja bareng lagi gitu. Kalau chemistry-nya ya, kalau menurut aku mungkin di sini lebih susah kali ya, karena jadi makin dekat. Iya, karena jadi makin dekat kan. Sebelumnya di Santet Segorop itu kita emang benar-benar jadi kakak dan adik, dan di sini ada problem. Iya. Jadi akhirnya agak lumayan susah pas reading dan syuting karena kita lebih mengenal lagi, sering ngobrol gitu sih. Tapi overall it went well. Ya, karena Lena dan Behun kan di sini ceritanya punya konflik, dan sedangkan aku sama Sandrina ya gara-gara project Santet Segorop itu kita jadi closer gitu. Dan it's kind of hard, rada susah untuk jadi anak tembokin lagi gitu lah. Nambahin temboknya lagi rada susah gitu. Tapi ya saat reading ya kita main games apa segala macam, dan bahkan kita main ke rumah hantu juga gitu. Ya, so it's fun. Yeah. Mungkin ada yang bisa share soal pengalaman mungkin ada yang
Boleh, ya. Ada yang serem atau misalnya juga kayak tadi kan Mbak Dia kepanasan atau mungkin yang lainnya juga mungkin Sandrina gitu. Waktu di Padalarang seperti apa syutingnya gitu. Kalau tantangannya mungkin bisa dibilang banyak banget ya, apalagi di kebun pisang, di kosannya juga. Tapi menurut aku yang paling berat tantangannya di kebun pisang karena adegan-adegan yang berat dan juga lokasinya mungkin yang bisa dibilang agak susah. Bahkan untuk datang ke sana aja kan kita harus agak jalan jauh gitu. Dan kebetulan waktu saat kami syuting di Padalarang itu lagi musim hujan tinggi banget, jadi kayak itu lumayan cukup sulit buat kami syuting di sana gitu. Yeah. Oke, baik. Cukup, Mbak? Mungkin ada yang mau nambahkan lagi dari teman-teman pemain atau dari Mas Rizal? Saya jadi ingat sih tadi kan pertanyaan lokasi ya. Ternyata Oke. ada yang susah itu kebun pohon pisang. Karena Pak Rocky minta kebun pohon pisangnya tuh yang luas banget, bukan yang luas, tapi yang luas. Luas. Jadi bisa pakai drone dan ternyata kebun pisang yang sangat luas banget itu jarang banget. Orang lokasi nyari susah, nggak ada, kurang masih kurang. Karena kita mau pakai drone dan nggak mau ditambahin CGI, mau real. Akhirnya kita dapat, tapi ya tadi sih lokasi ladang pisang yang sangat luas itu susah. Di mana ladang pisang? Padalarang. Oke, sudah cukup? Terima kasih Mas Rizal. Yang berikutnya yang mau bertanya? Oke, di atas sana. Boleh bantu dioper teman-teman mikrofonnya? Halo, perkenalkan aku Sabil dari KOL. Hai. Pertama, hello. Mau nanya dong, ini kan ada di kos-kosan ini ada beberapa bahasa gitu ya, beberapa bahasa daerah gitu. Buat Sinyo, Rasya, sama yang lain, boleh jawab. Gimana kalian, apa tuh namanya? Pokoknya belajar khusus atau gimana gitu tentang bahasa tersebut. Sorry, terima kasih. Terima kasih banyak. Mungkin boleh aku bantu bagaimana mempelajarinya ya, karena kan itu berbagai macam bahasa. Dan sebentar, mati lampu takut ada pocong nih. Takut nih jadinya nih. Iya, bagaimana cara mempelajari bahasanya kan? Bikin konten. Baik. Paroki di konten kreator. Baik, tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mempelajarinya karena memang bahasanya berbeda-beda. Mungkin juga ada yang bukan orang asli dari bahasa daerah itu sendiri gitu ya. Itu kan pasti sulit gitu. Silahkan kalau Zasa dulu. Semuanya nanti kita tanyain satu-satu. Kalau untuk aku sendiri sih tantangannya kalau untuk logat, karena aku berasal dari Bali sendiri dan dapat peran juga gadis berasal dari Bali, jadi nggak terlalu susah sih untuk logatnya. Cuman lebih ke ngepasin sama dialog-dialognya karena kita dikasih dialog itu dalam kondisi yang belum dikasih logatnya. Jadi harus bayangin sendiri itu ya. Iya, dan itu pun kalau kita ngebaca belum tentu logatnya yang keluar. Jadi harus yang diulang-ulang diucapin terus baru ketemu. Oh, ini nih kalau bahasa atau dialog ini ditambahinnya sama yang logat ini biar medok gitu. Itu sih. Itu segitu padahal sama ya, maksudnya asli dari Bali dapat peran bahasanya Bali gitu ya, tetap harus ada penyesuaian lagi ya. Luar biasa. Terima kasih Zaza. Yang berikutnya sebelahnya boleh? Syafa? Gak usah ragu-ragu. Kalau dari aku sendiri, aku kan di sini perannya itu gadisnya berasal dari Surabaya. Sedangkan aku aslinya itu nggak ada Surabaya sama sekali. Aku pure Jakarta. Dan di sini aku harus nunjukin logat Surabaya, cici-cici Surabaya kan kayak gimana. Sedangkan aku nggak ada pengalaman jadi cici-cici Surabaya medok-medok tuh aku nggak ada. Itu tadi keluar kok. Iya, mereka tergonyowo. Mereka tergonyowo ya. Jadi
tantangannya tuh di film Regonyowo ini kan kita peran-perannya itu sebenarnya hampir semuanya itu bahasa Jawa, medoknya hampir sama Kak, tapi kan Jawanya tuh beda-beda, ada yang Jawa Surabaya, ada yang Jawa Yogyakarta. Betul. Otomatis aku harus konsisten jaga logat Surabaya aku tuh kayak gimana. Cuma alhamdulillahnya kita semua pemain pada ngebantu, jadi saling ngebantu, saling koreksi soal logat-logat kayak gitu sih, tapi seru banget sih. Jadi aku ada nambah belajar logat baru. Coba line yang paling kamu ingat sampai sekarang yang paling sulit tuh yang mana? Lainnya itu pokoknya kalau Surabaya itu kan selalu identik dengan kayak iya ta, bener. Nah namanya aku kan Jakarta pure ya kan, jadi aku nggak ngerti tuh intonasinya, jadi kan aku harus kayak ulang-ulang sampai aku belajar sama ada pas reading kan kita juga dibantuin kan, jadi aku harus ulang-ulang kayak iya ta, oh segini ya Kak, oh tanya tuh harus segini kayak gitu, pokoknya tata gitu. Perkara tak aja nih ya susah ya. Tak aja itu susah sebenarnya. Alhamdulillah bisa. Baik, terima kasih Sheva. Boleh yang belakangnya langsung Rasya? Oke, sebelumnya aku mau bilang kalau film Regonyowo ini menarik banget ya, benar-benar gak cuman hanya mengangkat tema kosan, tapi di setiap masing-masing karakter ini emang menggambarkan situasi kosan itu seperti apa gitu loh. Contohnya yaitu anak-anak kosan yang dari berbagai daerah, ada yang misal Bobby dari Jogja, terus ada Eka dari Makassar. Itu emang benar-benar menggambarkan situasi kosan banget sih. Betul. Oke, dan untuk peran aku sendiri, aku itu orang Jakarta, tapi yang udah lama di sekitar Jawa Timur ya, untuk kuliah. Dan kebetulan aku punya sahabat yaitu Bobby yang diperankan oleh Zayan. Jadinya aku ikutan ngomong Jawa. Mungkin ya lebih ke ini aja sih, gimana sih kalau orang ngomong Jawa gitu kali ya. Dan untungnya ada juru bahasanya juga pada saat itu ya. Jadi ya diajarin. Jadi ya nggak mesti yang medok banget lah akunya gitu. Oke, kalau Zayan sendiri? Bukan cuman budaya ya, agama juga. Jadi seperti kosan pada umumnya gitu, banyak dan beraneka beragam gitu. Nah kalau untuk Bobby sendiri sih Jogja, orang Jogja. Dan kalau aku sendiri itu orang Sumatera, Palembang. Jauh ya, jauh banget ya. Jadi emang agak menantang. Logat-logat Palembangku juga masih agak keikut. Jadi untungnya ada dialect coach ngajarin. Kalau untuk bahasa kan itu untuk ngefluenin, untuk ngefasihin ya itu harus komunikasi terus kan dalam bahasa tersebut kan. Dan alhamdulillah sih selama ini setelah syuting juga lancar ya. Dan Jogja. Baik, bergeser ke Sinyo gimana? Karena ini juga logatnya yang lumayan beda ya. Kalau yang lainnya kan Jawa, ini mah asar nih. Bener banget. Ya kan? Jadi aku Eka itu asalnya dari Makassar. Dan benar menariknya di sini adalah nggak cuma dari Jawa doang, tapi ada juga dari Makassar, ada juga dari Medan ya. Ada Medan, ada Sunda juga. Jadi benar-benar satu kosan tuh warna-warni banget lah dari Sabang sampai Merauke. Itu yang menarik. Kesulitannya adalah karena kalau Anda orang Palembang, ya kan? Tapi berperan sebagai orang Jogja. Saya orang Kalimantan, berperan sebagai orang Makassar ya guys ya. Jadi nyebrang juga ya. berat banget. Dan dimana maksud saya adalah aku gak punya acting coach. Dan aku bener-bener kurang lah pengetahuan aku sama orang-orang Makassar, gimana cara mereka ngomong, berdialek, berekspresi atau gimana tuh aku kurang tahu gitu loh. Nah setelah dapet tawaran ini aku mulai ngulik-ngulik dan ya itu paling belajar sendiri sih gitu. Dan untungnya teman-teman juga pada support gitu. Ada one day kita dimana satu hari itu sebelum syuting waktu reading kita nyoba pakai dialek kita sendiri. Benar. Jadi kita kayak yang ini Surabaya, yang ini Jogja, aku Makassar, yang itu Batak. Gitu. Jadi benar-benar seru banget lah pokoknya. Gitu. Bukannya lu ada acting coach? Acting coach ada Pak, tapi si dialek coachnya nggak ada.
Makassar nggak ada. Oh, Makassar ya. Oke. Itulah Pak, ya Pak, gitu Pak. Fun fact loh Pak. Kenapa hati saya Tapi usahanya boleh ya Pak ya, bagus ya, luar biasa. Karena itu dipilih deh. Kenapa Pak? Karena itu dipilih. Nah itu dia, baik. Terima kasih banyak Sinyo. Mohon izin untuk Bapak dan Ibu, aku skip dulu ya. Kita ke yang anak muda-muda dulu nih ya. Nah, gimana nih untuk Robert memperdalam cara bicara dialeknya gitu di peran yang ada di sini di Regonyowo. Oke, cek seru banget ya di Regonyowo ini ya, apalagi punya saudara yang hebat dan produser yang luar biasa dan teman-teman juga di sini, wow, sangat membantu semuanya. Dan saya asli orang Sumatera dan Rian ini logatnya Malang. Nyebrang jadi lagi. Nyebrang. Nyebrang lagi. Perlu tantangan. Iya. Tapi seru Pak tantangannya, itu seru banget, challenge buat saya kan. Tapi alhamdulillahnya kalau untuk saya ada coaching dialeknya untuk Jawa. Jadi itu sangat bantu banget untuk kita proses untuk belajar itu logatnya. Dan selama syuting pun juga kita jaga sama coachingnya sampai full dijaga kita. Jadi ketika kita belum take, kita ngobrol dulu, kita reading lagi, kita nanya, Mas kalau saya bicara ojo aku diki benar nggak? Oh dibentukin lagi gitu. Jadi ya perfect semuanya. Luar biasa. Terima kasih. Yang berikutnya, Michael, gimana? Menurut saya buat tantangan bahasa di film Regonyowo itu lumayan seru dan menantang juga ya di satu sisi gitu. Kayak banyak bahasa-bahasa yang berbeda, ada yang dari Batak, ada yang dari Sunda dan Jawa-Jawa juga yang lain gitu. Dan aku tuh baru sadar juga di film ini kalau Jawa tuh ada berbeda-beda kan. Ada Jawa dari Solo, ada Jawa dari mana gitu. Betul. Dan menurut aku lumayan detailnya yang aku suka gitu. Kayak contohnya buat bilang enggak di bahasa Jawa tuh ada ora, ada enggak, ada ga, dan itu semua tuh dipilih dan dimasukin ke orang yang berbeda-beda. Jadi aku suka banget dari detailnya semuanya, dan pemain-pemain semuanya aku seneng banget. Dan apa ya, ada satu hari juga yang kita ngomong pakai bahasa daerah kita masing-masing, aku kadang suka kena sama dia sih. Kadang kan logat Batak kita ikut ke bawah ya, ikut pengen marah juga gitu bawah. Gitu. Jadi lumayan setuju ya nya ya. Setuju banget gua. Dia bener-bener ini banget loh, mempengaruhi yang lain. Yang lain pada jawab, kita tiba-tiba ngikut ke dia loh. Alamak gitu. Makanya kalau ngomong bahasa masing-masing itu kita agak jauhin Hani kan sebenarnya kan. Nggak bercanda ya. Ya sekian dari saya, mungkin itu aja sih yang bisa dikasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Michael. Yang berikutnya Zoe, nih yang tadi barusan aja dibilang kita musuhin nih semuanya. Enggak musuhin ya. Cuma kalau mau ngobrol pakai dialek masing-masing agak jauhin sendiri nih. Karena ke bawah-bawah. Gimana nih sang gadis Batak? Aku agak gak nyadarin yang tadi Michael bilang sih, jujur kayak aku gak nyadar aja. And for me, tantangan gak ada yang berat ya, puji Tuhan, untuk dialek, karena aku adalah original 100% gadis Batak. Oke. Jadi Horas di kita sudah. Papa Batak, Mama Batak, semuanya Batak. Jadi problemnya adalah ada sedikit ya, dikit sih nggak banyak. Aku terbiasa komunikasi sama teman-teman aku yang emang udah setiap hari ketemu gitu ya, bahasa Indonesia atau Inggris kan gitu. Jadi ada satu hal di mana yang aku kayak oke, ini gue balik pakai ini lagi, karena dulu aku pernah peranin bahasa Batak juga waktu pas aku kecil, dan waktu itu memang belum masalah karena belum terlalu banyak teman kan. Ya problemnya sih cara ngebagusinnya aja, karena menurut aku sesuatu yang udah terkontaminasi itu agak susah untuk bikin pure lagi. Tapi puji Tuhan karena Kak Holly juga asisten sutradara ya, Kak Holly tuh orang Batak juga, jadi masih bisa ngebantuin aku sedikit gitu dari dialeknya. Dan yang bikin aku lebih luas lagi selama berdialog dan berperan sebagai Hani di Regonyowo, karena Bang Holly tuh bilang gak usah takut untuk explore, just do it gitu. Kayak gak usah takut nadanya terlalu tinggi, terlalu rendah, atau misalnya aku too much gak ya bang kalau kayak gini gitu. Dan itu benar-benar dibantu banget. Kalau ketemu Bang Holly tuh kayak, hey apa kabar kau gitu. Dan itu langsung, oh oke, yeah, he's helping me a lot. So
I owe him so much. Ya itu sih. Oke, thank you Zoe. Yang berikutnya si bule Sunda nih, Cassandra. Karena jujur tadi aku juga pas nonton Cassandra muncul agak shock kayak, oh logatnya Sunda ya Cassandra di film ini. Bagaimana mempelajarinya? Silahkan Cassandra. Iya teh. Mangga. Ya memang buat aku tersendiri sih emang salah satu biggest tantangan di sini memang ya logatnya ya, karena kayaknya emang banyak orang yang kenal aku memang bahasa Indonesia aku tuh logatnya pun belum perfect gitu. Dan pas aku ditawarin ini terus kayak ternyata jadi gadis Sunda Bandung, aku kayak aduh aku bisa nggak ya gitu, kayak selalu biasa sebagai aktor atau filmmaker pasti kan kita overthinking terus gitu, apakah kita bisa sesuatu yang menurut kita kayak itu udah batas kita gitu. Tapi again and again kayak aku selalu di prove wrong, karena di sini untungnya dari timnya Pak Rizal, dari Pak Rocky, dari Hitmaker, semuanya kita tuh disediain semuanya gitu, dari acting coachnya, dialek coachnya untuk semua teman-teman. Dan maksudnya even on set pun, di lokasi pun kita tuh selalu dibantuin gitu. Kayak aku setiap abis take scene, misalnya take 1, aku selalu make sure sama Pak Rizal kayak, Pak tadi ada menurut Bapak ada kendala nggak sama logatnya, atau ada yang terlepas atau gimana gitu. Terus aku make sure juga sama Kak Holly, astrada kita gitu. Dan untungnya acting coach kita juga, dia Kak Frans, dia juga sempat kuliah lama di Bandung gitu. Terus ada Om Erwin juga, terus ada Ari juga yang. Tapi kita nggak pernah ketemu ya pada satu scene ya. Padahal saya orang Sunda asli. Waduh, malah jarang ketemu ya. Jadi tantangannya sih lebih ke situ. Apalagi kan aku ngomong dalam bahasa Inggris sama keluarga aku, terus kayak sama teman-teman dan segala macam dalam bahasa Indonesia gitu. Yeah. Jadi selalu kita susahnya tuh di konsistensinya gitu. Kayak gimana caranya supaya pas kita offset ya udah kita jadi diri kita sendiri. Begitu kita onset kita harus ya jadi Rina, jadi Lena dari Ben Hur dan segala macam gitu. Dan susahnya buat aku di situ untuk awal-awal, tapi untungnya dari semuanya kru dan cast kita teamwork banget di sini gitu, dan aku bersyukurnya untuk itu sih. Baik, terima kasih Cassandra. Yang berikutnya, nah ini Bapak dan Ibu nih, ya kan? Tadi udah dibocorin Mas Erwin adalah orang Sunda, di sini harus ngomong Jawa, ya kan? Mbak Dia juga harus ngomong Jawa, tektokan, chemistry-nya harus dapat lagi. Ini paling sulit nih kayaknya. Coba boleh diceritakan bagaimana pendalamannya? Sebenarnya alhamdulillahnya banget di film sebelumnya juga saya dikasih tantangan untuk berbahasa Jawa. Tapi bedanya kalau di Santet Segorop itu Jawa Tengah, nah sekarang di Jawa Timur, Malangan gitu. Jadi untungnya juga ada coach dialect, terus ada acting coach dan lain-lain, terus ada pengalaman berbahasa Jawa juga, tinggal merubah sedikit-sedikit saja sih. Nah, yang paling memang harus intens itu bertemu dengan ibu sebenarnya. Karena kan waktu saya SMA beliau sudah main film ya. ya dong Bu, ya kan. Tapi menuju kuliah kalau nggak salah ya waktu itu nonton di Simana Jembatan Ancol tuh saya sering nonton beliau. Nah sekarang tuh bagaimana caranya saya adalah suaminya beliau yang harus, saya jangan jadi anak baru nih gitu. Saya harus jadi suaminya beliau nih yang harus punya legacy, harus punya prestige jadi suami seperti apa. Nah ini juga harus in touch dengan harus kompak, terus harus di acting coach waktu di pendalaman karakter juga Frans ngasih tahu bahwa kita memang harus sampai saya bisa berdialog yang sangat dalam tuh waktu di dalam pendalaman karakter itu sendiri sih sebenarnya. Ini tantangan juga buat saya yang memang belum pernah merasakan menjadi seorang suami di film. Ya biasanya kalau di Santet tuh jadi pamannya dia ya. Nah sekarang jadi suaminya Bu Asri yang notabene pengalaman dia lebih banyak dari saya. Ini juga saya harus coba bekerja keras juga dan kalau dilihat dari
reviewnya juga oke nih kayaknya, terus kita juga pendalaman karakter dan kita terus berlatih gitu, lumayan agak intens dan akhirnya juga kita bisa chemistry bisa dapat. Amin, mudah-mudahan kita bisa lihat nanti ya. Amin, amin. Udah pertama kali jadi suami, Ya. dapat istrinya cegil lagi tadi kata Michelle ya. Itu. Mbak Dia silakan. Saya tetap bijaksana loh. Mbak Dia silakan menambahkan. Saya tersanjung loh Pak dibilangin gitu. Saya ini aslinya orang Oslo, Solo. Biar keren dong, biar keren gitu. Nah, jujur aja memang saya sudah fasih dengan bahasa Jawa Tengah, tapi dengan bahasa Jawa Timur tuh beda sekali ternyata. Aksennya, kalimat-kalimatnya, artinya pun juga beda gitu. Kalau Solo itu kan halus. Tapi kalau Jawa Timur itu maaf rada kasar memang, rada keras gitu, terus tekanan-tekanan beda. Ini juga PR juga buat saya gitu, karena saya sama sekali nggak pernah ngomong dengan bahasa Jawa Timur. Aksen Jawa Timur itu memang ternyata memang ada tekanan-tekanan berbeda gitu ya. Tapi untuk ada coaching yang benar-benar mendampingin saya terus sampai ikut melek ya, ikut melek sampai pagi pun ikutan sampai pokoknya kalau sampai kita dialognya nggak bener diulang terus, kadang Pak udah toh Pak capek Pak gitu, nggak bisa Mbak, nggak bisa, nanti saya yang salah Mbak, karena beliau orang Malang juga gitu, jadi oh ya oke Pak baiklah, jadi kalau sama dia harus ngikut, kalau enggak memang nanti jadi beda gitu. Oke, terima kasih Mbak Dia. Bahkan yang orang Jawa aja tetap harus menyesuaikan lagi gitu ya, karena memang beda daerah, beda bahasa, beda dialeknya gitu. Nah, kita lihat dari tadi ada yang santai-santai aja nih, ada Sandrina Mari. Gimana nih? Kalau yang lainnya punya tantangan sendiri untuk dialeknya. Sedangkan untuk kalian berdua ini ada dialek tertentu juga nggak sih sebenarnya di film ini? Atau mungkin sesuatu yang harus dipelajari lagi gitu, yang berbeda dari film-film sebelumnya? Mungkin. Kalau aku overall dialek aman ya, karena emang Lena ceritanya dari Jakarta. Tantangan aku mungkin lebih ke scene-nya yang bisa dibilang lumayan berat. Oke. Kirain tantangannya biar nggak keikut logatnya Hani, enggak ya? Kayak yang lain enggak ya? Aman. Aman. Kalau Ari sendiri bagaimana? Kalau buat aku tantangannya bahasa juga sebenarnya ada juga sih sebenarnya, karena kan si Ben Hur ini dia udah lama tinggal di Malang ya selama 6 tahun, dia menjadi mahasiswa abadi di sana, nggak lulus ya semester 14 nih anak nih. Jadi ya pasti ada keselipat bahasa Jawanya dikit, dan untungnya terbantu banget karena pengalaman yang sebelumnya ada dialect coach juga, dan di sini juga ada lagi, dan plus acting coach, dialect coach. Dan kalau untuk peran si Ben Hur sendiri, mungkin karakter Ben Hur lumayan cukup unik ya, karena aku jarang dapat peran yang nyebelin. Nyebelin banget sih jujur. Jadi kayak itu lumayan cukup menantang, challenging, dan aku pengen berterima kasih kesempatannya kepada Pak Rocky, Mas Rizal, terima kasih banyak kesempatannya untuk mempercaya aku memerankan Ben Hur di film Rego Nyawa gitu. Luar biasa. Boleh berikan tepuk tangannya teman-teman semuanya. Baik, untuk yang mau bertanya mungkin